Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang routing tipe atau tipe routing. Jadi routing tipe ini di MikroTik itu tadi ada 4 ya. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada black hole, kemudian ada prohibit dan juga unreachable. Ya, tulis saja deh. Jadi tipe routing itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada unicast, yang kedua ada black hole, yang ketiga itu ada yang namanya prohibit, dan kemudian yang keempat itu nanti ada unreachable. Nah, seperti ini. Jadi nanti di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu nih di antara unicast, black hole, prohibit dan juga unreachable. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Yang pertama ini kita akan di unicast ya. Jadi unicast ini merupakan tipe routing defaultnya routing ya. Ketika kita melakukan static routing, maka kan kalau sudah habis 1 dan habis 2 itu sudah saling terkoneksi. Jadi itu yang dinamakan dengan unicast. Jadi dia itu defaultnya tipe routing. Coba ya kita tes. Kita start ya terlebih dahulu. Coba kita konfigurasikan device-device terlebih dahulu. Kita berikan IP-nya. Oke, kita masuk ke PC 1. Di PC 1 ini saya beri IP 20.2, nanti slashnya 30 dan gateway-nya nanti 20.1 untuk ether 2-nya milik si router 1. Coba kita cek SHIP. Nah, sudah ya. Nah, di router 1 ini kita login terlebih dahulu. Kita enter, kemudian kita berikan IP address ke interface yang aktif. Nah, tadi kan yang mengarah ke PC 1 kan tadi IP-nya 20 ya. Berarti kalau di sini IP 21. Nanti slashnya 30, kemudian interface-nya kita pilih ether. Macet ini sebentar. Coba kita close. Coba kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita start semuanya aja. Oke, coba kita masuk ke posisi 1 lagi, kita reconnect juga. PC 1 tadi kan IP-nya 20.2 ya. 20, nanti gateway-nya 20.1. Kita enter. Coba kita cek. Oke, dia sudah. Kita masuk ke router 1. Kita tunggu. Kita juga masuk ke CLI-nya si router 2. Kita masuk juga ke PC 2. Nggak bisa ini. Coba kalau kita ganti dahulu ya. Kita delete. Kemudian kita beri yang baru. Coba. Oke, coba kita start dan kita masuk. Nah, ini sudah selesai ya. Di PC1 kan tadi IP-nya 20.2 ya. Nah, di router 1 ini kita coba login dulu deh. Kita berikan interface-nya di router 1 terlebih dahulu. Dengan perintah IP address address 20.20.20.1/30. Nanti interface-nya ether 2. Ini tadi yang mengarah ke PC 1 ya. Kita klik enter. Kemudian kita buat lagi nih yang mengarah ke router 2. IP address address. Jadi kalau di router 1 ini kan dia dapatnya IP-nya 10 ya. Jadi di sini
berarti dia dapat IP 10.1. Nanti di sini dia dapat IP 10.2. Berarti 10.1 ya. Nanti slashnya tetap sama 30, interface-nya header 1. Nah, ini kemudian kita masuk ke router 2 ya. Di router 2 ini kita juga berikan IP di masing-masing interface-nya. Enter. Perintahnya sama, yaitu IP address, add address. Nah, yang mengarah ke router 1 itu berarti 10.1 ya. Karena si router satunya tadi kan 10.1. Berarti yang router 2 ini 10.2. Nanti slashnya sama ya, 30. Kemudian interface-nya kita klik header berapa ini. Tuh, macet dia. Coba kita close lagi deh. Kita close. Kemudian kita stop. Start ulang. Coba masuk. Kita tunggu coba. Di PC2 kita juga kasih IP ya. Nah, di PC2 ini kita beri IP 30.2. Slashnya nanti 30, kemudian gateway-nya nanti 30.1. Kita tunggu. Kemudian kita cek nih. Oke, dia sudah ada ya. Kita tinggal tunggu konfigurasi yang ada di router 2 ini. Sambil kita tunggu, coba kita tes dulu dari PC1 ping ke router 1 apakah dia bisa. Nah, ini dia sudah bisa ya. Jadi dia sudah terhubung. Di router 2 ini kita tunggu. Sambil saya jelaskan ya, jadi unicast tadi yang sudah saya beri tahu yaitu default keyword routing. Jadi ketika kita melakukan static routing, maka dia itu yang dinamakan dengan unicast. Jadi nanti simbolnya AS, aktif static, ketika kita lihat di tabel routing. Soal lama ini. Coba kita close lagi deh. Coba kita tunggu. Oh iya, langsung coba login ya. IP address address 10.2/30. Interface-nya dia masih macet ini. Kita close lagi deh. Kita stop. Kemudian kita start ulang. Ntar dia lagi ngeloading, lama ini emang. Nah, saya sambil jelaskan. Jadi si unicast tadi ini kan ini ya, tipe default routing ya. Nanti dia simbolnya ketika kita lihat di tabel routing, dia simbolnya AS atau active static. Nah, itu dia gini simbolnya. Oke, coba kita login ya, semoga bisa. Coba kita cek IP address address 10/30. Nanti interface-nya header 1 ya. Header, coba kita cek benar header 1 enggak. Oh ya, ini header 1 ya. Selanjutnya kita berikan IP yang mengarah ke PC2 yaitu 30.1 berarti ya. Slashnya nanti 30, kemudian interface-nya header 2. Nah, ini dia sudah ada. Coba kita cek nih ping ke router 2. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang unicast tadi. Nah, unicast tadi kan seperti yang saya sudah bilang, dia kan tipe defaultnya routing. Jadi ketika kita menambahkan route, IP route at destination address,
yang mengarah ke PC2 yaitu 30.0. Ingat networknya ya. Kemudian gateway-nya dia menggunakan pintu ini, yang ini. Jadi 10.2 nanti gateway-nya. 10.10.10.2 kita enter. Di PC2 di router 2 pun kita juga sama ya, IP route at destination address yang mengarah ke PC1 yaitu 20.0. Nanti kan slashnya 30, nanti gateway-nya dia pakai 10.1. Interface Ether satunya milik si router 1. Kalau tadi kan Ether satunya milik si router 2 ya, kalau dia router 1, yang ini kebalikannya. Coba kita enter. Nah, coba nih kita tes nih ping nih dari PC1 ke PC2 yaitu ping 3.2. Nah, dia kan ini sudah bisa. Nah, coba kita cek di table routingnya IP route print. Nah, ini ada yang namanya AS. AS tadi kan aktif static. Nah, AS inilah yang dinamakan dengan unicast. Jadi dia itu defaultnya tipe routing static. Coba kita ganti yang ke yang kedua. Tadi ada yang namanya black hole. Saya akan jelaskan nantinya. Coba kita hapus dulu nih IP route remove number 2. Coba ya, kita buat nih tipenya black hole. Jadi tadi sama perintahnya, IP route at destination address yang mengarah ke PC2 itu 30.0, nanti slashnya 30, gateway-nya 10.2. Kemudian tipenya kita buat black hole. Klik enter. Nah, ya. Coba nih kita tes ulang dari PC1 ke PC2. Ping sebentar. Ping 30.2 ya berarti. Nah, dia maka akan timeout atau request time. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau ketika kita menggunakan black hole, maka dia akan memblokir secara diam-diam atau request time. Jadi black hole nanti merupakan tipe routing yang biasa digunakan untuk melakukan blocking. Routing tipe ini dapat melakukan blocking secara diam-diam atau yang dinamakan dengan request timeout tadi ya. Jadi semacamnya dengan request time out. Nah, nanti kita cek di tabel routing dia menggunakan simbol apa. Ketika kita cek di router 1 IP route print, maka nanti ada yang namanya dengan ASB. ASB ini aktif static, B-nya itu black hole. Oke, bisa disimpulkan ya. Jadi nanti simbolnya ASB atau active static black hole. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prohibit. Nah, prohibit ini kita coba aja deh dulu. Kita hapus dulu ya konfigurasi yang black hole tadi. IP route remove number 2. Kita buat ulang lagi nih IP route at destination address-nya yang mengarah ke PC2 tadi yaitu 30.0, slashnya kemudian 30. Nanti gateway-nya masih sama ya, dia pakai 10.2. Nah, tipenya kita ganti nih yaitu prohibit. Coba enter. Coba nanti kita tes ping dari PC1 ke PC2. Ping 32. Ketik enter. Nah, dia akan memunculkan pesan error seperti ini. ICMP tipe 3 kode 13 communication administratively prohibited. Jadi si prohibit nanti dia juga termasuk dalam routing tipe yang dapat digunakan untuk melakukan blocking pada saat kita melakukan ping ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan prohibit ini, maka dia akan memunculkan pesan error seperti ini ya. Nah, ketika kita cek IP route table-nya, IP route print, nanti ada yang namanya dengan ASP. Ya, ASP ini hanya aktif, S-nya static, dan kemudian P-nya itu prohibit. Kita catat di sini. Jadi dia nanti akan memunculkan pesan error tadi ya.
Nah, nanti dia ditandai dengan ASP atau Active Static Prohibit. Nah, kemudian ada yang satu lagi nih yang terakhir, yaitu unreachable. Nah, kita coba aja ya. Kita hapus terlebih dahulu ya yang tadi prohibit, IP root remove nomor 2. Kita coba lagi nih buat yang baru ya, IP root at destination address yang mengarah ke PC 2 tadi ya, yaitu 30.0/30. Gateway-nya dia masih sama ya, 10.2. Kemudian tipenya kita ubah ke unreachable. Kita klik enter. Ya, ini kan sudah selesai. Nah, kita tes ping nih dari PC1 ke PC2 nanti apa yang akan terjadi. Kita ping ya 30.2 tadi, kita klik. Nah, dia juga akan memunculkan pesan error yang sama dengan prohibit. Tapi pesan errornya itu berbeda. Kalau si prohibit nanti kan communication administratively prohibited ya, dengan kodenya 13. Nah, si unreachable ini dia memunculkan pesan error di mana kodenya itu 1, kemudian ada keterangan destination host unreachable ya. Nah, ketika kita melakukan atau melihat tabel routingnya, nanti dia akan memunculkan lambang ASU ya. A-nya itu aktif, S-nya statik, dan kemudian O-nya itu unreachable. Nah, jadi ini unreachable ini juga termasuk dalam routing tipe itu yang berfungsi juga untuk blocking. Jadi nanti ketika kita menggunakan unreachable ini, ketika kita melakukan ping, maka dia akan mengirimkan pesan error host unreachable ya, seperti tadi yang kita sudah contohkan tadi seperti ini. Nah, coba kita catat ya. Dia juga memunculkan pesan error. Nah, sebentar, nanti dia lambangnya di tabel routing itu ASP ya, itu active static unreachable. Nah, perbedaan tadi ya antara prohibit dan unreachable. Kalau prohibit itu tadi dia tipe errornya tipe 13. Sebentar, kita cek kodenya ya. Kodenya itu kode 13. Di sini ya. Tipe kodenya error. Tipe kode error dia 13 ya. Sedangkan yang unreachable tadi tipe error, tipe kode errornya itu dia 1 ya. Yang prohibit tadi dia errornya communication administratively prohibited ya. Ini tadi yang kalau prohibit. Sedangkan untuk yang unreachable tadi dia akan memunculkan pesan error destination host unreachable. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan lambangnya dia sudah ada AS, ASP, ASP, dan ASO. Oke, seperti video ini ya. Oke, sekian video yang bisa saya berikan. Nah, kurang lebih mohon dimaafkan atau ada penjelasan yang masih kurang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.